Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas kitab Arba'in Nawawi lagi, hadis ke-16, larangan marah, jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an rojul, bahwasanya ada seorang laki-laki. Tidak dijelaskan siapa laki-laki tersebut, yang jelas dia termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia seorang muslim yang langsung berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat Nabi itu? Menurut ulama ada dua versi. Yang pertama Abu Ad-Darda, yang kedua Jariyah bin Hudomah. Pendapat yang lebih kuat adalah Abu Ad-Darda. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia laki-laki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ausini, berilah aku wasiat." Wasiat itu apa? Wasiat itu nasihat yang baik. Maksudnya di sini yakni berikan aku wasiat yang bermanfaat dan bisa aku amalkan untuk kebaikan kehidupan duniaku dan akhiratku. Qala la takdob, beliau bersabda jangan marah. Faraddada mirara qala la takdob. Kemudian Abu Darda bertanya kembali berkali-kali dan Rasulullah menjawab la takdob, jangan suka marah. Hakikat dari asal marah adalah tercela, tidak baik. Ada dua unsur dari hadis ini. Pertama, ketika marah kita diam atau berusaha ditahan emosinya. Yang kedua, jauhi berbagai hal yang bisa bikin emosi. Bahasan jangan marah ini hakikatnya Rasulullah SAW itu fokus kepada tindakan yang terjadi apabila kita marah. Apa tindakan yang keluar pada saat kita marah, bukan apa yang ada dalam hati kamu. Karena kita itu manusiawi, kita marah, kita tiba-tiba membenci orang, itu kan manusiawi. Tapi apa lanjutan dari marah itu? Itu yang dibahas di sini. Karena manusia itu hakikatnya tidak bisa mengendalikan apa yang di dalam hatinya. Ya kan? Berarti apa yang terjadi setelah kita marah itu, yang keluar itu apa? Mencaci. Kalau dari ucapan kita bisa mencaci, menghina. Kalau disalurkan ke tindakan, kita bisa memukul. Itu yang dibahas di sini, bukan apa yang ada di dalam hati kita. Larangan marah ini, contoh, kita ini sedang marah sama seseorang. Tapi, kalau kita marah, kita kasih hadiah ke orang itu. 500.000, 1 juta, ya kan? Nah itu, cara mengeluarkan setelah marah itu kita apa? Itu termasuk bisa menahan hawa nafsu. Soalnya waktu kita marah kita tidak mencacinya, tidak memukulnya, tapi malah kita memberikan kebaikan ke orang itu. Itu merupakan memerangi hawa nafsu kita. Syahwat itu juga bukan hal yang buruk. Syahwat itu bisa menjadi hal yang baik bila disalurkan ke yang tepat, yang halal, ke suami atau ke istri kita, yang jelas bersih, yang jelas halal. Itu kita termasuk amal. Kita menyalurkan syahwat kita ke suami atau istri kita, itu termasuk amal. Syahwat itu bukan perilaku, bukan bukan yang berunsur negatif. Karena itu manusiawi. Semua manusia memiliki syahwat. Tapi bagaimana kita mengeluarkan syahwat itu?
Itu yang jadi pertanyaannya. Itu yang jadi masalahnya. Sama dengan marah. Semua manusia pernah marah. Tapi bagaimana kita mengeluarkan kemarahan itu? Manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, cepat marah, cepat reda. Sekalinya disenggol langsung meledak. Tapi setelah 10 menit, 15 menit, 20 menit, kemudian sudah baik seperti biasa. Yang kedua, lambat emosi, cepat reda. Ini adalah orang yang paling baik. Dibikin emosi susah sekali. Dan redanya itu cepat ketika dibikin emosi. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah yang dijuluki As-Sajjad. Suatu hari ada Arab Badui, orang Arab yang tinggal di pedalaman, kebetulan datang ke perkotaan. Entah dia mau beli sesuatu atau apa. Tiba-tiba orang ini didatangi oleh orang yang gabut, yang zolim. Orang tersebut bilang, "Sini kamu. Kamu melihat orang yang berdiri di situ?" Yang dimaksud di situ itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah. "Kalau kamu bisa bikin dia emosi, aku kasih 100 dirham," katanya. Dijawab oleh Arab Badui itu, "Oke, deal." Lalu orang Arab Badui mendatangi Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan ngata-ngatain beliau, mencaci maki. Tapi itu tidak mempan. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini tidak marah sama sekali. Sampai orang Arab Badui sendirilah yang marah. Marah sendiri, kesel sendiri, gara-gara tidak bisa bikin Sayyidina Ali Zainal Abidin ini emosi. Lalu yang terjadi adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin ini oleh orang Arab Badui ini diludahi. Setelah diludahi apa marah? Enggak marah sama sekali. Dan orang Arab Badui ini langsung pergi. Dan setelah diberitahu oleh orang Arab lain, yang dia ludahi itu cucu Rasulullah, orang Arab Badui tersebut datang kembali dan meminta maaf ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu berkata, "Mohon maaf, aku tidak tahu bahwa kamu cucu Rasulullah. Sesungguhnya saya berbuat seperti itu karena saya didatangi oleh orang nggak tahu siapa yang nyuruh untuk membuat marah dan berkata kepadaku, kalau aku bisa membuatmu emosi maka aku akan diberikan 100 dirham. Maka tolong terima permintaan maafku." Lalu Sayyidina Ali Zainal Abidin ini menjawab, "Oh ya? Kamu kenapa harus repot-repot ngatain saya, mencaci maki saya? Seandainya kamu bilang kalau kamu dari awal ngata-ngatain saya untuk mendapatkan 100 dirham, kamu nggak usah repot-repot ngatain saya," katanya beliau kan. Dan kemudian orang Arab Badui tersebut langsung dikasih 100 dirham oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nggak marah dikata-katain, nggak marah diludahin, malah dikasih 100 dirham. Ini adalah contoh yang baik ya. Lambat emosi, cepat reda. Dikata-katain, diludahin, nggak emosi sama sekali, Masya Allah. Yang ketiga, lambat dibikin emosi, lambat reda. Ada yang susah banget dibikin emosi, sekalinya emosi langsung meledak. Dan lama sekali marahnya. Yang keempat, emosinya cepat, lambat, reda. Orang yang model ini tidak akan tenang hidupnya ya. Gampang emosi, redanya juga lambat. Bagaimana bisa tenang dengan yang seperti ini, dengan yang emosinya itu gampang sekali, terus redanya juga lama, ya kan? Kita lanjut. Marah di sini dibagi menjadi 5 hukum. Pertama, marah bisa jadi wajib ketika hukum Allah dicaci maki.
direndahkan, ayat Al-Quran dihinakan. Kedua, mustahab. Ketiga, mubah. Ketika marah tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pahala. Keempat, makruh. Kelima, haram. Semua tergantung dengan kondisi tertentu, ditunjukkan kepada siapa, dalam momen seperti apa, dan penyebabnya apa. Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih, beliau pernah berkata dengan pernyataan yang sangat amat terkenal, memiliki satu makalah yang begitu masyhur luar biasa, mengatakan barang siapa yang harusnya marah tapi enggak marah, dia itu sama saja kayak keledai. Marah yang terlarang apa? Marah yang bisa membawa malapetaka, bukan marah yang seharusnya kita tidak marah. Contohnya ketika orang tua dizolimi, agama dinistakan, itu kita harus marah. Ini waktunya marah yang tepat. Maka larangan Rasulullah tentang la taghdab itu tidak tergeneralisasi pada setiap keadaan. Personal, penyebab, secara umum berusaha tahan emosi, minimal kalau kita tidak bisa seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, seenggaknya ada beberapa momen mirip diri kita seperti beliau. Pernyataan para ulama maka berusahalah mirip-miripin kita dengan orang-orang hebat. Karena sesungguhnya mirip-miripin kita dengan orang hebat adalah sebuah kejayaan luar biasa. Oke, lanjut. Beberapa hal yang bisa dilakukan ketika emosi. 1. Membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, berusaha mengubah kebiasaan yang sedang dihadapi. Misalnya ketika emosi, lagi berdiri kita duduk. Kemudian kita masih emosi, kita bisa tiduran gitu ya. Begitu seterusnya, sampai emosi kamu mereda dan hilang. Ketiga, berdiam. Rasulullah SAW berkata, kalau kamu lagi marah, diam. Baik itu kamu marah kecil atau marah besar, berusahalah diam.